Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arif Fajar Sugiharto dengan NIM 2020-008-326 dari kelas 4A1 Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM, yang berasal dari bahasa Inggris yakni Manajemen Information System. Pengertian SIM ini adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Next. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi manajemen. Ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen. Fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Fungsi sistem informasi manajemen sendiri ada 4. Yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua ada kualitas, yaitu meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga untuk perencanaan. Perencanaan ini untuk mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang terakhir, efisiensi. Efisiensi sendiri untuk meningkatkan efisien serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Next. Selanjutnya ada contoh sistem informasi manajemen. Bentuk dari sistem informasi manajemen akan lebih mudah dipahami melalui contoh. Agar lebih jelas, kita simak contohnya yang bisa kita terapkan dalam berbisnis. Yang pertama ada Executive Support System atau ESS. Sistem ini akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua, ada Group Decision Support System (GDS) atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. GDSS berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. GDSS biasanya memiliki bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contoh dari GDSS sendiri adalah e-government. Yang ketiga, ada expert system atau ES dan artificial intelligence atau AI. Sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah. Menganalisis pemecahan masalahnya sendiri menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari ES dan AI ini adalah sistem jadwal mekanik. Yang keempat, ada Decision Support System. Decision Support System ini sistem yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contoh dari Decision Support System ini adalah link elektronik. Yang kelima, ada Informatic Management System atau IMS. IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan.
Beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS ini. Yang keenam, ada Office Automation System atau OAS. Contoh sistem informasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi di antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi server komputer di setiap user perusahaan. Contoh dari Office Automation System ini adalah melalui email. Yang ketujuh, ada Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem SCM, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, resuden, hingga pengecer. Bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Yang terakhir, atau yang ke-8 ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Banyak perusahaan besar yang menggunakan sistem informasi manajemen ERP ini. Akan tetapi, sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. Biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi di antara unit-unit perusahaan. Selanjutnya ada komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen fungsional adalah elemen dan komponen yang memiliki hubungan dengan pemrosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi, di mana sistem ini dibutuhkan manajemen. Dalam SIM, terdapat 5 komponen yang meliputi yang pertama ada sistem administrasi dan operasional. Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini ada pada bagian personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Komponen ini perlu diawasi secara teliti, sebab apabila ada perubahan maka dapat segera diantisipasi. Yang kedua ada sistem laporan manajemen. Komponen selanjutnya merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin. Selanjutnya ada sistem pencarian. Sistem pencarian ini adalah komponen yang memberikan ragam informasi yang dibutuhkan perusahaan. Bentuk sistem pencarian tidak terstruktur, tetapi penting untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada sistem database. Sistem ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari perusahaan. Dan yang kelima atau yang terakhir ada manajemen data. Manajemen data adalah komponen dalam sistem informasi yang memberi kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Manajemen data berfungsi sebagai penghubung antara database dengan ragam komponen sistem informasi yang lain. Sistem ini menggunakan software yang akan membantu mendapatkan, memelihara, mengontrol, dan mengolah hingga akses data lebih mudah digunakan. Selanjutnya ada pengaruh sistem informasi terhadap organisasi. Dalam pengaruh sistem informasi terhadap organisasi ini ada dua sudut pandang ya. Yang pertama dari sudut pandang teori ekonomi dan sudut pandang teori behavioral. Yang pertama ada dilihat dari sudut pandang teori ekonomi. Pengaruh sistem informasi terhadap organisasi itu ada 3. Yang pertama, IT mengganti biaya modal dan biaya informasi. Yang kedua, teknologi sistem informasi merupakan faktor produksi seperti halnya modal dan tenaga kerja. Yang ketiga, teori biaya transaksi menyatakan IT membantu perusahaan mereka
menekan biaya transaksi. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang teori behavioral, pengaruh sistem informasi terhadap organisasi ada 6. Yang pertama, IT membuat organisasi lebih ramping. Yang kedua, ada IT mampu mengubah hierarki pengambilan keputusan dengan menekan biaya informasi. Yang ketiga, ada memperluas distribusi informasi. Yang keempat, untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang kelima, memfasilitasi pekerja tingkat bawah untuk membuat keputusan tanpa pengawasan dan meningkatkan efisiensi manajemen. Yang terakhir, ada rentang pengendalian perusahaan juga akan meningkat. Selanjutnya, sistem informasi mendukung operasi dalam manajemen informasi. Dalam sistem ini ada 4 elemen pendukung ya. Yang pertama ada perencanaan. Tahap perencanaan sendiri adalah tahap awal dari suatu operasi dalam manajemen suatu organisasi. Dalam tahap ini, organisasi tersebut merumuskan segala sesuatu tentang operasi yang akan dilakukannya. Di antaranya adalah nama operasi, jenis operasi, tujuan operasi, metode operasi, dan lain-lain. Yang kedua ada pengorganisasian. Tahap pengorganisasian ini, organisasi merencanakan teknis pelaksanaan operasi yang akan dilakukan, pembiayaan, sumber daya yang dibutuhkan, penjadwalan, dan lain-lain. Dan dalam beberapa literatur, tahap pengorganisasian ini dimasukkan dalam tahap perencanaan. Yang ketiga, ada pelaksanaan. Dalam tahap ini, semua rencana operasi dan pengorganisasian yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan. Semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan operasi dicatat, disimpan, dan diorganisasikan untuk keperluan evaluasi hasil operasi. Yang terakhir, ada pengendalian. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi, apakah operasi yang berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Hasil pelaksanaan operasi dilaporkan untuk keperluan evaluasi dan pengambilan keputusan berikutnya. Nah, dari materi-materi di atas dapat kita simpulkan bahwa secara khusus sistem informasi manajemen memiliki beberapa manfaat dan fungsi yang penting dalam suatu organisasi, sehingga sistem ini mampu mempermudah pekerjaan dan pengambilan keputusan secara lebih efektif dan efisien. Saat seluruh sistem yang mengolah informasi telah berjalan dengan baik, maka perencanaan dan pengembangan bisnis Anda menjadi lebih terstruktur. Seluruh divisi manajemen akan saling terhubung satu sama lain dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik dan minim kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.